Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi pada bulan Januari 2022 lalu, Google itu merilis Google Play Games versi beta di PC, tepatnya di PC Windows ya. Pada intinya Google Play Games itu semacam Steam-nya untuk game-game Android, tapi untuk di Windows. Dimana dengan adanya Google Play Games ini, kita tuh nggak cuma bisa memainkan game-game Android sekarang di PC, tapi juga bisa melakukan in-app purchase secara resmi. Dan kalau sekarang kita mainnya tuh di smartphone Android atau di tablet Android, kita bisa lanjut di PC karena akunnya sama ya, sama-sama akun Google Play. Dan save an kita yang ada di smartphone atau di tablet itu juga bisa lanjut ke PC. Nah, saya beberapa hari lalu tuh dapat email dari Google kalau saya tuh eligible, saya tuh bisa untuk mencoba Google Play Games versi beta dari Google. Sayangnya pada saat video ini dibuat, Google Play Games versi beta itu hanya tersedia di beberapa negara, yaitu adalah Hong Kong, Taiwan, lalu Korea Selatan. Tapi karena sekarang saya domisili di Korea Selatan, saya jadi bisa mencoba Google Play Games versi beta. Nah, setelah itu ternyata masih ada persyaratan lanjutan, yaitu dari segi spesifikasi komputer. Jadi spesifikasinya adalah saya tuh minimal harus punya Windows 10 versi 2004, lalu punya storage jenis SSD, lalu punya storage minimal 20 GB, lalu ada gaming class GPU. Saya nggak ngerti juga gaming class GPU karena laptop saya yang pakai ini nggak punya GPU NVIDIA atau AMD yang terpisah, cuma pakai Intel Iris Xe, dan ternyata bisa-bisa aja. Lalu ada 8 logical CPU core. Ini sederhananya banget adalah jumlah thread ya. Jadi kalau saya tuh PC-nya 4 core kayak ini, tapi punya 8 thread ya itu bisa. Lalu 8 GB RAM, lalu Windows admin itu aktif, lalu juga hardware virtualization juga aktif. Saya juga nggak terlalu paham, ini sepertinya by default sudah aktif dari komputernya. Kemudian PC-nya secara konfigurasi ini kompatibel. Saya juga nggak terlalu paham, tapi mungkin maksudnya adalah minimal punya keyboard sama punya layar ya. Tentu aja laptop punya layar lalu ada mouse-nya. Game yang ada pada saat ini jujur aja tuh masih terbatas banget ya. Dimana sebagian besar game yang ada di Google Play Games Beta itu saya jujur aja nggak tahu ya. Kecuali 2 title, dimana satu adalah Asphalt 9, yang kedua adalah games juta umat orang Indonesia, itu Mobile Legends. Saya sendiri sempat nyoba ini Mobile Legends di versi PC ya, dimana secara mengejutkan ini menurut saya smooth banget ya. Saya bisa dapat 60 fps dan settingan ultra dengan sangat-sangat lancar ya, nggak drop-dropan gitu. Dan yang membuat saya lebih terkejut lagi adalah sistem pengendaliannya, dimana sekarang itu kalau biasa kita di sebelah kiri ya, pakai touch screen di sebelah kiri untuk mengendalikan karakternya, sekarang saya bisa pakai WASD ala game-game FPS. Tapi apakah ada kekurangannya? Ya, jelas ada ya. Jadi yang pertama adalah meskipun ini laptop ya, dimana tombol itu banyak sekali, saya nggak menemukan di sini caranya agar kita bisa pakai shortcut. Jadi kita mau nyerang musuh itu harus klik tombol di sebelah kanan bawah, lalu pakai skill juga semuanya harus diklik-klik. Jadi kadang-kadang tuh waktu lagi ramai ya battle-nya, di mana banyak sekali yang terjadi di layar, saya terkadang lupa di mana kursor mouse saya gitu. Jadinya saya kehilangan momentum dan akhirnya musuhnya kabur atau ya semacamnya lah, saya jadi kehilangan banyak momen. Lalu kekurangan kedua ini menurut saya lebih minor ya, dimana kalau saya lagi main game, misalnya lagi nyari skin atau nyari award itu, saya untuk scrollingnya itu saya nggak bisa pakai mouse wheel ya, dimana saya harus klik drag gitu, seperti kita menyentuh layar pada touchscreen. Tapi apakah ada kelebihannya? Nah, ini menurut saya kelebihannya sangat-sangat kuat ya. Pertama, karena kita tuh tidak menyentuh layar, jadi semuanya itu di keyboard dan mouse, rasanya tuh mainnya jadi lebih lega banget, jadi nggak ketutupan jempol kita. Jadi kalau kita lagi main, mungkin ada musuh yang nyerang dari sebelah kiri bawah atau kanan bawah, itu kan nggak ketutupan sama jempol kita, jadi kita bisa lebih aware duluan. Dimana menurut saya itu saja sudah menjadi alasan kuat untuk kita bisa menginstall versi PC dari game-game kesayangan kita di Android. Lalu kelebihan kedua yang mungkin lebih minor dan menurut saya juga pasti ada cara lainnya di Android, dimana kalau kita tuh mau chat seseorang gitu, kalau di Android kan susah ya kita nulis dalam orientasi horizontal karena lama. Tapi karena ini di laptop, jadinya kita bisa langsung ketik aja. Jadi kumpul di sini atau pergi ke sana, dan jadi nggak terbatas pada voice command preset di sebelah kanan layar. Ya, demikian aja pengalaman singkat dari saya dalam mencoba Google Play Games versi beta. Dan menurut saya ini adalah langkah yang bagus ya untuk ketiga pihak ya, yang saya bisa pikirkan, yaitu adalah Google, lalu Microsoft, lalu para developer app. Kalau untuk Google menurut saya untungnya adalah ada satu pasar lagi yang bisa memungkinkan untuk in-app transaction ya, jadi nggak cuma pengguna smartphone dan tablet Android, tapi juga pengguna PC Windows. Untuk developer juga sangat menguntungkan karena mereka itu hanya butuh sedikit modifikasi versi Android dari game mereka agar bisa jalan dengan lancar di Google Play Games di PC. Dimana kalau ini ya paling kerasa adalah
kendalinya aja, dimana awalnya itu pakai tombol di sebelah kiri, di touchscreen sebelah kiri, sekarang pindah ke WASD. Untuk Microsoft menurut saya ini mungkin yang paling diuntungkan ya, karena mereka itu dapat tambahan library game lagi, nggak cuma dari Steam atau game-game yang khusus memang dibuat buat Windows, tapi mereka juga akan dapat seabrek game-game dari Android. Belum lagi ini juga bisa menambah nilai jual laptop-laptop Windows dibanding laptop-laptopnya Apple ya, MacBook, dimana saat ini MacBook itu memang kurang bagus buat gaming, dan dengan adanya ini makin ketinggalan aja ya Apple. Oke, demikian aja video dari saya. Kalau menurut Anda nih, kira-kira game apa sih yang perlu banget dari Android tuh bisa diakses di Windows ya? Karena kali ini jujur aja masih sangat terbatas. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar, silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.